Di dalam kitab Ighatsatul Lahafan, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menukilkan kepada kita surat yang pernah ditulis oleh Imam Hasan Al-Basri kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Hasan Al-Basri adalah seorang ahli ibadah, seorang ahli ilmu, seorang ahli ibadah, seorang yang hidup menjalankan seperti yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepadanya, zuhud, ahli ibadah, ahli ilmu. Dia mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Kita bacakan surat yang beliau kirim, dan ini terjemahan anak pribadi. Maksudnya anak punya buku bahasa Arabnya, anak yang terjemahkan, supaya antum tidak merasa nanti saya baca terjemahannya nggak sama dengan terjemahan Ustadz gitu misalnya. Artinya bukan kita ambil dari buku berbahasa Indonesia, namun kita coba terjemahkan sendiri sesuai dengan kemampuan kita menerjemah. Dengarkan nasihat Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya dunia hanya negeri persinggahan, bukan negeri yang abadi untuk ditempati. Nabi Adam diturunkan ke dunia sebagai hukuman. Maka berhati-hatilah terhadap dunia, wahai Amirul Mukminin. Cara mengambil bekal di dunia adalah dengan cara meninggalkannya. Dan cara menjadi kaya di dunia adalah dengan cara tidak memilikinya. Maksudnya diinfakkan, kan tidak dimiliki itu. Diinfakkan. Itulah orang kaya. Pada setiap waktu berjatuhan korban-korban yang terbunuh oleh dunia. Dia menghinakan orang-orang yang memuliakannya, dan dia menjadikan fakir orang-orang yang senantiasa mengumpul-kumpulkannya. Dia bagaikan racun, dimakan oleh orang-orang yang tidak mengerti, sehingga menjadi akibat kematiannya. Jadilah di dunia bagi orang-orang yang sedang mengobati luka, sedikit merasakan panas, supaya penyakitnya tidak berkepanjangan, dan sabar menelan obat, supaya petaka itu pun tidak berkepanjangan. Berhati-hatilah terhadap dunia yang sangat mempesona namun sangat menipu, yang telah berhias dengan tipu muslihatnya. Dia telah menjerumuskan manusia dengan pesona-pesonanya, dan telah membuat manusia menghayal dengan cita-cita dan angan-angan di dalamnya. Banyak mata yang selalu salah memandangnya, banyak hati yang selalu mengidam-idamkannya, dan banyak pula jiwa yang selalu merindukannya. Padahal sebenarnya dialah yang telah membunuh mereka. Orang-orang yang merindukannya akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga menjadikan mereka terpedaya, melampaui batas, lupakan hari kebangkitan. Hatinya telah disibukkan oleh dunia, sehingga membuat kakinya tergelincir, dan itu akan menjadi penyesalan besar. Dan penyesalan itu kian akan bertambah dan bertambah. Berkumpul padanya di saat kematiannya, datang, berkumpul padanya di saat kematiannya datang, pedihnya kematian itu dan pedihnya perpisahan dengan dunia. Dan ada pula di antara mereka yang merindukan dunia, namun mereka tidak mendapatkannya, sehingga dia hidup dengan penderitaan, karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dan jiwanya tetap tidak tenang, sampai akhirnya dia tinggalkan dunia tanpa perbekalan, dan dia datang ke akhirat tanpa persiapan. Selalulah engkau waspada tinggi pada saat engkau sedang dibuat gembira oleh dunia. Selalulah engkau
waspada tinggi. Pada saat engkau dibuat gembira oleh dunia. Karena pencinta dunia, pada saat dia sedang bahagia dengan dunianya lah, dunia itu akan menyeretnya kepada hal-hal yang tidak dia inginkan. Itu semua karena kelapangan dunia telah terhubung dengan petaka. Dan kehidupan di dalamnya telah terhubung dengan hal yang fana. Kegembiraan di dunia telah bercampur kesedihan. Cita-cita di dalamnya penuh kebatilan. Kesuciannya dipenuhi kotoran. Dan kehidupannya dipenuhi penderitaan. Kalau seandainya pencipta dunia ini tidak memberikan kabar tentangnya, dan tidak pula membuat permisalan tentangnya, niscaya keberadaan dunia tetap akan mampu membangunkan orang-orang yang tertidur dan memperingatkan orang-orang yang lalai. Lalu bagaimana halnya ketika Allah pencipta telah memberikan nasihat berharga dan telah pula memberikan peringatan keras tentangnya? Sesungguhnya dunia ini di sisi Allah tidak ada nilainya. Allah pernah menawarkan dunia lengkap dengan seluruh kunci-kunci perbendaharaannya kepada Nabi tercinta. Namun Nabi menolaknya dan enggan untuk menerimanya. Itu semua karena Nabi tidak ingin mencintai apa yang tidak dicintai oleh Allah penciptanya. Dan beliau tidak mau memuliakan apa yang telah dihinakan oleh Allah penciptanya. Maka Allah dengan sengaja telah menjauhkan orang-orang soleh dari dunia. Dan dia telah memudahkan dunia kepada musuh-musuhnya sebagai tipuan belaka. Namun yang tertipu merasa telah dimuliakan. Namun yang tertipu merasa telah dimuliakan. Dimuliakan dengan dunia. Dan dia lupa apa yang telah Allah takdirkan kepada Rasulnya tercinta ketika Rasul itu mengikat batu di perutnya. Ini surat daripada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Seorang ulama yang mengerti apa yang Allah terangkan kepada kita tentang dunia, apa yang diterangkan Rasulullah SAW kepada dunia, dan mengerti hakikat kehidupan dengan ilmu dan basirah, dan melihat bagaimana manusia dengan dunia dan melihat korban-korban dunia yang sangat banyak, lalu memberikan nasihat yang berharga. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini sebagai materi bermanfaat untuk kita semuanya.